bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, hanya kepada-Mu ku percaya, ku berserah. Kekuatan-Mu Tuhan nyatakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan.
Baik, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang akan menjadi topik kita pada hari ini, yaitu Mazmur 103 ayat 13. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bagaimana kita memahami ayat ini? Dalam Mazmur 103 ini, Bapak Ibu, kita baca, kita akan menemukan tema besar dari Mazmur ini adalah mengenai kasih setia Tuhan yang panjang dan besar bagi umat yang dikasihi oleh Dia. Kita akan melihat bahwa dalam bagian ini Daud menuliskan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kudus, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam sejarah orang Israel, dan Daud mengajak umat Israel memuji-muji Allah yang luar biasa itu. Tetapi kemudian muncul ayat 13 ini di mana Daud menjelaskan, memberitahu kepada kita bahwa Allah yang besar, Allah yang ajaib itu adalah seorang Bapa yang mengasihi umatnya, di mana Daud menggunakan metafora sebuah keluarga, seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Demikianlah Tuhan memberikan pewahyuan kepada Daud, menyikapkan dirinya bagaimana Allah sesungguhnya bagi umat Israel. Bahwa Allah bukan sekedar Allah yang duduk di tahtanya, duduk diam di sana dan memerintah segala sesuatu, tetapi Tuhan adalah Bapa yang mengasihi setiap umatnya. Bapa yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan yang memiliki relasi dan hubungan yang khusus, yang intim dan pribadi. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Kira-kira seperti itu pemahaman dari Mazmur 103 ayat 13 ini. Nah, bagi kita di zaman modern ini, apa arti ayat ini bagi kita? Bapak Ibu, dari apa yang kita pelajari tadi, kita baca, kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Sehingga Allah yang kita sembah sesungguhnya adalah Allah yang menginginkan sebuah relasi, sebuah hubungan pribadi. Dia bukan hanya sekedar Allah yang duduk di tata, memerintah segala sesuatu, memberikan perintah-perintah kepada umat manusia, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi lebih dari itu, ini yang seringkali tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Lebih dari itu, kekristenan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menginginkan suatu hubungan, suatu relasi. Dia hendak memberitahu kasih-Nya kepada kita dan memberitahu bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia, yaitu Dia memberikan metafora sebagai seorang Bapa. Bapa yang mengasihi anaknya. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini, seorang Bapa, seorang orang tua, pasti mengasihi anak-anaknya. Senakal apapun anak-anak, seorang Bapa pasti akan terus mengasihi anak-anaknya. Kadang-kadang mendidik, kadang-kadang menghajar, mendisiplin. Tetapi apapun yang terjadi, demikianlah Tuhan kita. Apapun yang terjadi, seorang Bapa akan selalu mengasihi anak-anaknya. Bukan hanya itu saja. Seorang Bapa berarti adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh dengan hidup kita. Dia tahu pasti apa yang kita butuhkan. Dia memperhatikan apa yang kita perlukan. Hari demi hari dia tahu apa yang kita butuhkan. Seperti seorang Bapa yang pasti akan memikirkan bagaimana anak-anaknya kemana akan bersekolah, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana tentang cita-citanya, keinginannya ke depan, bagaimana supaya anak ini bisa mandiri. Bahkan seorang bapak mengerti karakter-karakter dari anak-anaknya. Anak pertama mungkin memiliki karakter yang berbeda dengan anak yang kedua. Mungkin anak yang sulung mempunyai karakter yang pendiam, tapi mungkin anak yang kedua mungkin mempunyai karakter yang periang, dan tentu saja mereka memiliki hobi yang berbeda-beda, memiliki keinginan yang berbeda-beda. Dan demikianlah Mazmur 103:13 menggambarkan bagaimana Allah itu seorang Bapa bagi kita, begitu besar, begitu panjang kasih setianya, dan Dia juga adalah sumber dari segala sesuatu yang akan memenuhi hidup kita. Sehingga lebih daripada sekedar kita menyembah Tuhan sebagai Allah yang memerintah hidup kita, kita di zaman ini harus mengerti Tuhan menginginkan sebuah relasi,
sebuah hubungan yang intim. Kekristenan bukan hanya sekedar sebuah agama. Kekristenan dari awal berbicara tentang relasi dan hubungan pribadi antara Tuhan dengan manusia. Dan pesan ini selalu bergaung dan terus bergaung dalam kitab suci kita, baik dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Allah adalah Allah yang ingin memiliki relasi dengan umatnya. Dan bagian ini juga diajarkan Tuhan Yesus kembali pada saat Yesus turun ke muka bumi ini. Dia mengajarkan sebuah doa yang mulia. Dia mengajarkan doa Bapa kami, bagaimana umat Israel diajarkan untuk memanggil Allah sebagai Bapanya. Bicara pengalaman pribadi saya mengenai ayat ini, banyak hal yang sudah terjadi bagi hidup saya, Bapak Ibu. Saya pribadi sangat-sangat mengalami bahwa Allah itu adalah seorang Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang memelihara hidup saya. Itu bukan sesuatu yang saya ragukan dalam hidup saya. Dia sungguh Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi saya, kasih setianya begitu besar bagi hidup saya. Anugerah demi anugerah Dia berikan dalam hidup saya. Saya adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang broken. Orang tua saya bercerai sebelum saya berumur 1 tahun, Bapak Ibu. Dan saat itu saya tinggal bersama dengan kakek saya, bersama dengan ibu saya, mama saya, beserta dengan om dan tante dan keluarga kakek saya. Jadi sejak saat itu saya tidak pernah hidup bersama dengan papa saya. Dan hal itu terus berlanjut sampai waktu saya usia belasan tahun, sekitar SMP, Bapak Ibu, kelas 3. Suatu hal terjadi dan mama saya harus meninggalkan saya. Dan saat itu adalah masa-masa krusial bagi saya, di mana mama saya meninggalkan saya tinggal dengan tante saya saat itu. Dan sebagai anak SMP, seorang remaja mulai bertumbuh, mulai mencari jati diri, mulai mengerti apa itu keluarga, mulai mencari seorang figur, seorang panutan dalam hidup saya. Dan saya tidak menemukannya. Dan saya seringkali mendapatkan diri saya menjalani hidup ini, saya merasa sendirian. Sekalipun kakek saya, om dan tante saya mengasihi saya seringkali merasa sendirian. Dan puncaknya terjadi pada saat saya SMP kelas 3, saya sedang lulus dan mencari sekolah, yaitu SMA. Kita tahu kalau zaman dulu SD, SMP, SMA, Bapak Ibu ya. Dan singkatnya, sederhananya, saat itu saya adalah seorang anak remaja yang merasa sendirian dan terancam tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA. Bagi saya saat itu adalah sesuatu yang menakutkan. Karena saat saya berpikir saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya ke SMA, saya memandang masa depan saya suram. Saya ketakutan. Saya tidak tahu saya harus mengadu ke siapa. Saya merasa sangat sendirian saat itu. Saya merasa saya berjuang sendirian dan kehidupan saya. Tidak ada seorang pun yang saya rasa menjadi tempat mengadu bagi saya. Tetapi saat itu saya berdoa pada Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, saya berdoa, saya mencari kehendak Allah. Dan Tuhan mulai membukakan jalan. Saat itu saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya belum mengenal bahwa Dia, Allah, adalah seorang Bapa bagi saya. Sehingga kekhawatiran, ketakutan akan masa depan saya begitu menghimpit dan membuat saya cukup stres. Bagi Bapak Ibu mungkin hal ini suatu terdengar sederhana, tapi saya masih ingat sekali bagi saya seorang remaja saat itu tidak bisa memandang masa depan saya, khawatir akan masa depan saya, ketakutan. Jika saya tidak bisa melanjutkan ke SMA, apa yang akan terjadi dengan masa depan saya? Saya takut melihat masa depan saya. Sementara saya tidak punya uang, tidak punya dukungan finansial yang cukup untuk bisa masuk ke sekolah SMA saat itu. Dan Tuhan membukakan jalan, Bapak Ibu. Saya menemukan suatu solusi, yaitu saya harus mendaftar ke sebuah SMA negeri. Dan saat itu Bapak Ibu, tidak semua SMA negeri baik, tidak semua negeri bagus kualitasnya, ya. Dan untuk orang-orang seperti saya yang dari SMP swasta waktu itu untuk masuk ke SMA negeri bukan sesuatu yang mudah. Ada suatu pemilihan yang ketat sekali bagi anak-anak yang berasal dari SMA swasta untuk masuk ke SMA negeri. Apalagi saat itu saya memilih untuk masuk ke dalam suatu SMA negeri salah satu yang favorit di Kota Malang saat itu. Jadi saya benar-benar ketakutan luar biasa, takut
tidak bisa melanjutkan SMA, tidak bisa masuk ke sekolah SMA negeri ini. Dan saya membayangkan saat itu kalau saya tidak diterima dalam SMA itu, SMA negeri tersebut, saya tidak tahu lagi harus bersekolah di mana. Karena secara finansial, saya tidak punya dukungan yang baik. Sehingga saya bisa masuk ke SMA swasta, Bapak Ibu. Dan saat itu saya sangat ketakutan, sangat khawatir. Tetapi Tuhan menolong saya. Tuhan membuka jalan. Tuhan membuat saya bisa diterima dalam SMA negeri di mana saya mendaftar saat itu. Bagi saya, disitulah titik balik bagi saya. Bahwa saya mengerti, Allah adalah Bapa yang memelihara hidup saya. Dia tahu pasti apa yang saya butuhkan. Dan dia sanggup menjawab dan memenuhi kebutuhan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ini hal yang sederhana. Tapi bagi saya, itu adalah pengalaman seorang anak remaja yang merasa sendirian menjalani hidup ini. Dan ternyata Tuhan membuktikan dirinya sebagai seorang Bapa yang baik, seorang Bapa yang setia, seorang Bapa yang memelihara hidup saya, menyediakan yang terbaik, sekolah yang terbaik. Saya bisa masuk ke SMA itu, bersekolah di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu saat itu saya masih ingat sekali. Uang SPP saya 1 bulan hanya Rp7.500. Begitu murahnya. Tuhan memelihara saya, menolong saya. Sehingga saya bisa masuk dalam SMA favorit di situ. Dan biayanya begitu murah. Sehingga saya masih mampu untuk bersekolah di sana. Dan hal itu bukan terjadi itu saja. Saat saya lulus SMA pun, saya mengalami masalah yang sama. Dengan kondisi keuangan saat itu, dan sekali lagi tidak ada orang tua yang mendukung, membackup saya, sekalipun orang tua saya masih hidup sampai hari ini. Tapi secara finansial tidak ada yang membackup saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya kebingungan, saya ketakutan. Sekali lagi saya mengalami krisis yang sama yang saya alami saat saya SMP. Saya kebingungan untuk mencari universitas di mana saya bisa melanjutkan kuliah saya. Saya punya prinsip, Bapak Ibu, waktu itu saya mendengar seseorang berkata begini, bahwa kita boleh lahir miskin, tapi kita tidak boleh menjadi orang bodoh. Itulah kenapa saya memaksa mendorong diri saya berdoa, Tuhan, saya harus kuliah. Dan sekali lagi Tuhan menolong, menjawab doa saya. Pengalaman yang kurang lebih sama, di mana saya merasa sendiri, merasa tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya seseorang yang bisa menolong hidup saya. Dan kemudian saya mulai mendaftar lagi ke perguruan tinggi negeri, salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Kota Malang saat itu. Dan sama seperti dulu, seleksi untuk masuk begitu ketat, luar biasa. Dan saya mulai ketakutan lagi, saya mulai takut memikirkan masa depan saya. Karena saya tidak mungkin bisa kuliah di universitas swasta. Dan yang terjadi sekali lagi, Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong bagi saya. Sehingga saya bisa kuliah, melanjutkan kuliah pendidikan saya, mengambil S1 di universitas tersebut. Jadi itu dua contoh Bapak Ibu, bagaimana saya sungguh-sungguh mengenal Allah sebagai Bapa yang baik, penuh kasih sayang, memelihara hidup saya. Dan kalau dilanjutkan sampai hari ini, begitu banyak yang sudah Tuhan kerjakan. Bagaimana dia sungguh-sungguh menyertai saya sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saya sampai hari ini. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Berkenaan dengan ayat ini, khususnya kita yang sedang menghadapi masa pandemi corona ini, pesan saya mungkin bagi jemaat Gereja Betani Jemaat Batam, Bapak Ibu, mari terus belajar mengenal Allah. Belajar firman Tuhan, gali kebenaran firman Tuhan, kenali siapa Allahmu. Bukan hanya mengenal Allah tentang apa yang bisa dikerjakan oleh kekuatan dan kemahakuasaannya, tapi kenalilah pribadinya.
bahwa dia adalah seorang Bapa yang baik. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, saat kita memandang Allah, janganlah mata kita hanya memandang kepada tangannya. Janganlah kita hanya memperhatikan apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Kadang-kadang memang Tuhan akan datang kepada kita membawa sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan bisa kerjakan hal seperti itu. Tapi dalam beberapa kasus Bapak Ibu, Tuhan seringkali datang kepada kita dengan tangan kosong. Doa kita tidak dijawab olehnya. Bahkan kadang-kadang Tuhan datang kepada kita, mungkin membawa rotan untuk mendidik dan mendisiplin kita. Karena itu hamba Tuhan berkata, saat kita datang kepada Tuhan, janganlah selalu hanya memandang kepada tangan Tuhan. Tapi percayalah kepada hatinya. Sekalipun tangannya sedang memegang rotan untuk mendisiplin dan mendidik kita. Sakit yang kita rasakan mungkin. Tetapi dia Bapa yang baik. Fakta ini tidak pernah berubah. Bahwa dia adalah Bapa yang baik. Sekalipun ada hal-hal yang sepertinya tidak mengenakkan buat kita. Lihatlah dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dia bukan hanya Maha Kuasa. Dia adalah Bapa yang baik. Yang hatinya terpaut dan mengasihi kita. Bagi saya pribadi, ini adalah penghiburan dan kekuatan di masa-masa pandemi seperti ini. Seringkali dalam masa-masa seperti ini, kesulitan seperti ini, kita kesulitan untuk melihat sisi kebaikan Tuhan. Kita seringkali melihat bahkan mungkin doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga kalau kita hanya memandang Tuhan, memandang tangannya saja, seringkali kita akan kecewa. Tapi jika kita mengerti bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Allah yang kita sembah adalah seorang Bapa yang mengasihi kita, kita tahu sekalipun hal-hal yang sepertinya tidak mengenakan terjadi, kita bisa mempercayai hatinya, bahwa hatinya adalah hati seorang Bapa yang selalu peduli dan mengasihi kita. Ini akan jadi penghiburan, kekuatan selama musim pandemi ini. Sehingga kita terus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, akan selalu melindungi dan memberkati menjaga hidup kita serta keluarga kita. Bagi anak-anak muda di gereja kita, buat anak-anak Tuhan, dengar anak-anak muda, jika engkau hari-hari ini kau masih memiliki orang tua yang mendidik engkau, yang mengajari engkau, yang menuntun hidupmu, bersyukurlah. Saya tahu bahwa seringkali anak-anak muda datang kepada saya dan mereka mengeluh, seolah-olah orang tuanya tidak mengerti akan dia, nggak ngerti apa yang dia mau. Seringkali punya keinginan-keinginan yang berbeda dengan anak-anak. Hai anak-anak muda, bersyukurlah kalau ada orang tua yang masih ada mendampingi engkau. Karena seperti yang kita pelajari hari ini, Allah menggunakan keluarga sebagai metafora untuk mengajari umatnya mengenai dirinya sendiri. Sehingga anak-anak yang mengerti tentang kasih di dalam keluarga, mengerti bagaimana menghormati orang tua, kelak anak-anak ini akan lebih mudah untuk mengenal Allah dan memahami Allah sebagai Bapa yang baik. Tidak seperti saya mungkin kesulitan di saat-saat itu, di mana saya ketakutan sekali, merasa diri ini sendiri, merasa tidak diingini, banyak hal saya merasa minder, dan bersyukur Tuhan masih mengasihi saya dan kemudian mengajari saya tentang Dia sebagai Bapa. Jadi anak-anak muda, teruslah tunduk kepada para orang tua, teruslah setia belajar kebenaran tentang siapa Tuhan, dan nanti pengalamanmu bersama dengan orang tua, bersama dengan keluargamu, itu akan membantu sekali saat engkau mulai belajar mengenal siapa Bapa yang ada di surga yang mengasihi engkau. Dan bagi para orang tua, belajarlah terus untuk mengenal Tuhan. Pesan saya kurang lebih sama. Kenalilah bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Dan mari berjuang dengan sekuat tenaga membina keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita mengalami namanya perpecahan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban akibat keegoisan kita, ayah dan ibu yang berantem, mungkin bertengkar sehingga menyebabkan perpecahan. Sehingga anak-anak kita tidak bisa mengenal bagaimana kasih di dalam keluarga dengan benar. Bagaimana seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya di dalam keluarga, sehingga suatu saat ketika anak-anak ini, anak-anak yang terluka ini, anak-anak yang
tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang kasih di dalam keluarga. Mereka akan kesulitan saat membaca firman Tuhan dan kesulitan saat mulai mengenal bahwa Bapa adalah Bapa yang baik bagi mereka. Bapak Ibu, banyak anak-anak muda yang datang kepada saya seringkali mereka mengalami banyak masalah berawal dari keluarga mereka yang mengalami masalah dan perpecahan. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pertumbuhan mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga keluarga kita masing-masing, memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Dan kita terus mendidik, memberi teladan bagi anak-anak kita, supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan Allah yang kita sembah sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi mereka, Bapa yang peduli dengan hidup mereka, Bapa yang memelihara dan bertanggung jawab, memberikan masa depan yang indah bagi anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar, terima kasih buat kesaksian yang kami dengar. Kami berdoa biar kesaksian dan kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini jadi kekuatan dan pedoman bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami bangga, kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami seperti seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kami tahu dengan pasti firman-Mu memberitahu kami bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab dan memelihara setiap umat-Mu. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami dan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan rekaman kesaksian ini Tuhan. Biar kekuatan pengharapan yang berasal daripada Tuhan selalu memenuhi umat-Mu, dan biarlah pengenalan akan Allah Engkau tambah-tambahkan dalam hidup umat-Mu, sehingga kami bukan hanya beragama, tetapi kami memiliki relasi, hubungan yang intim, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.